Selamat datang dalam kisah yang akan mengguncang hati dan perasaan Anda. Ini adalah cerita tentang cinta yang datang di waktu dan tempat yang salah. Sebuah perasaan yang tak seharusnya tumbuh, namun tak bisa dihindari. Seorang ayah mertua yang kesepian, seorang menantu yang penuh kasih, dan sebuah rahasia yang perlahan menggerogoti batas-batas moral. Apakah cinta bisa dikendalikan? Ataukah takdir akan membawa mereka ke arah yang tak terduga? Mari kita selami kisah penuh gejolak ini. Bersiaplah untuk merasakan dilema, harapan, dan pilihan yang harus diambil demi kebahagiaan orang yang dicintai. Cinta yang tak seharusnya. Sebuah cerita yang akan menggugah hati Anda. Pak Surya menatap bayangan dirinya di cermin kamar. Rambutnya sudah mulai memutih di beberapa bagian, dan garis-garis usia tampak jelas di wajahnya. Duda berusia 55 tahun itu menghela napas panjang. 5 tahun telah berlalu sejak kepergian istrinya, namun kesepian masih menjadi teman setianya. Dia melirik jam dinding, pukul 5 sore. Hari ini adalah hari kepulangan Rian, putra sematawayangnya, bersama istrinya yang baru dinikahi 6 bulan lalu, Anissa. Rian bekerja di luar kota, dan karena kesibukannya, ia jarang pulang. Tapi kali ini, dia membawa serta Anissa untuk tinggal sementara waktu di rumah masa kecilnya, rumah yang dulu penuh kebahagiaan. Pak Surya menyibukkan diri, memastikan rumah bersih dan rapi. Meskipun sudah ada Mbok Sarti yang membantu pekerjaan rumah, dia ingin semuanya sempurna untuk menyambut mereka. Hatinya berdebar-debar, bukan hanya karena rindu pada Rian, tetapi juga penasaran ingin mengenal lebih jauh menantunya. Ketika suara mobil terdengar di depan rumah, Pak Surya segera melangkah ke beranda. Dari dalam mobil, Rian keluar lebih dulu, tersenyum lebar sambil melambai. "Pak!" seru Rian, langsung memeluk ayahnya erat. Pak Surya tersenyum, menepuk-nepuk punggung putranya dengan penuh kasih sayang. "Kamu sehat, Nak?" "Sehat, Pak. Akhirnya bisa pulang juga." Lalu, seseorang keluar dari pintu penumpang. Seorang perempuan muda, dengan wajah lembut dan tatapan penuh kehangatan. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, dan senyumnya begitu alami. "Anissa, assalamualaikum Bapak," ucapnya pelan, sedikit menundukkan kepala. Pak Surya mengangguk, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Menantunya ini jauh lebih cantik dari yang ia bayangkan. Dengan tubuh mungil dan sikap anggun, Anissa mengingatkannya pada almarhumah istrinya ketika masih muda. "Waalaikumsalam, Nak. Selamat datang di rumah ini." Untuk Pak Surya, suaranya sedikit bergetar. Mereka masuk ke dalam rumah. Rian dan Anissa mengagumi betapa rumah itu masih terasa hangat, meskipun sudah lama tidak ditempati. Pak Surya melihat bagaimana Anissa langsung membantu Mbok Sarti membereskan barang bawaan mereka. Gadis itu gesit, tidak canggung, dan penuh perhatian. Sikap yang membuat Pak Surya semakin mengingat almarhumah istrinya. Malam itu, mereka makan malam bersama. Suasana begitu hangat. Rian bercerita tentang pekerjaannya, sementara Anissa sesekali menimpali dengan lembut. Pak Surya lebih banyak diam, memperhatikan. Ada sesuatu dalam cara Anissa berbicara. Cara dia tertawa, bahkan cara dia menyendokkan makanan ke piring Rian. Semuanya terasa begitu familiar. Hatinya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan yang tidak seharusnya ada. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak kepulangan Rian dan Anissa. Rumah yang selama ini terasa sepi, kini kembali hidup. Setiap pagi, suara Anissa yang merapikan dapur terdengar jelas. Aroma kopi yang ia seduh menyebar di seluruh ruangan. Pak Surya menikmati perubahan ini,
seolah-olah rumah yang dulu sunyi telah menemukan kembali jiwanya. Namun, bersamaan dengan kehangatan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pagi itu, Pak Surya duduk di teras rumahnya, menikmati udara segar sambil membaca koran. Ia terbiasa memulai pagi dengan secangkir teh hangat, sebuah kebiasaan yang diwariskan almarhumah istrinya. Tak lama kemudian, Anissa datang membawa nampan berisi teh dan beberapa potong kue kecil. "Bapak sudah sarapan?" tanyanya dengan senyum yang begitu tulus. Pak Surya menurunkan korannya dan menatap menantunya itu. Dalam cahaya pagi, wajah Anissa terlihat berseri-seri, matanya berbinar lembut. "Belum, Nak. Bapak biasanya hanya minum teh pagi-pagi begini." Anissa menggeleng kecil. "Bapak harus makan juga. Saya buatkan bubur kacang hijau tadi, biar Bapak ada tenaga." Pak Surya terdiam sejenak. Perhatian itu begitu sederhana, namun terasa begitu dalam. Sudah lama tak ada seorang pun yang memperhatikannya seperti ini. Sejak istrinya meninggal, tak ada lagi yang memastikan dia makan dengan benar. Tak ada yang mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. Dia tersenyum. "Terima kasih, Nak." Anissa meletakkan mangkok bubur di meja, lalu duduk di kursi di sebelahnya. "Saya senang bisa tinggal di sini, Pak. Rasanya nyaman, seperti rumah sendiri." Pak Surya menyesap tehnya, mencoba mengalihkan pikirannya yang mulai dipenuhi hal-hal yang tak seharusnya. "Kamu betah di sini?" tanyanya. Lebih sebagai upaya untuk membunuh keheningan. Anissa mengangguk. "Sangat betah, Pak. Tapi Bapak orangnya baik, seperti ayah sendiri." Kata-kata itu membuat dada Pak Surya sedikit berdesir. Seperti ayah sendiri. Ya, seharusnya memang begitu. Namun, mengapa ada sesuatu di hatinya yang mengatakan hal lain? Malam harinya, Pak Surya tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, pikirannya dipenuhi wajah Anissa. Ini tidak benar, batinnya berulang kali mengatakan itu. Ia tahu, ia hanya seorang mertua, dan Anissa adalah istri putranya sendiri. Namun, semakin ia berusaha menepis perasaan itu, semakin kuat ia merasakannya. Ia mencoba mengingat istrinya, wanita yang telah menemaninya selama lebih dari 30 tahun. Ia mencintainya dengan sepenuh hati, dan kehilangan wanita itu adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Namun, di sisi lain, Anissa membawa kembali sesuatu yang telah lama hilang dalam dirinya. Kehangatan seorang wanita, perhatian yang tulus, senyuman yang begitu akrab. Pak Surya menghela napas panjang. Tidak, ia tidak boleh seperti ini. Ia tidak boleh menghancurkan kebahagiaan putranya sendiri. Namun, bisakah ia benar-benar mengubur perasaan yang mulai tumbuh ini? Hari-hari berikutnya terasa semakin sulit bagi Pak Surya. Ia mulai menghindari terlalu banyak berinteraksi dengan Anissa, takut perasaannya semakin tak terkendali. Namun, semakin ia menjauh, semakin banyak momen yang justru mendekatkannya pada wanita itu. Anissa, tanpa sadar, selalu hadir dalam kesehariannya. Pagi-pagi ia yang menyiapkan sarapan, siang hari ia yang menemaninya minum teh, dan malam hari ia yang sering mengajaknya berbincang di teras. Semuanya terasa begitu alami, begitu nyaman, dan itulah yang membuat hati Pak Surya semakin tersiksa. Suatu sore, hujan turun dengan deras. Pak Surya sedang duduk di ruang tamu ketika Anissa datang membawa selimut. "Bapak, pakai ini. Cuacanya dingin," katanya dengan senyum tulus. Pak Surya menatap selimut itu, lalu menatap wajah Anissa.
Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu yang begitu mengingatkannya pada istrinya dulu. Perhatian, kasih sayang, dan ketulusan. "Terima kasih, Nak," ucapnya, mencoba tetap bersikap biasa. Anissa duduk di sofa di seberangnya. "Bapak, kenapa belakangan ini sering melamun?" tanyanya tiba-tiba. Pak Surya terkejut. "Tidak, Bapak baik-baik saja." Anissa tersenyum, lalu mengangguk pelan. "Saya cuma khawatir. Bapak sering terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat." Pak Surya ingin mengatakan sesuatu. Ingin mengakui bahwa pikirannya memang penuh dengan sesuatu yang berat. Perasaan terlarang yang terus mengganggunya. Namun, tentu saja ia tidak bisa. "Bapak hanya sedang mengenang masa lalu," jawabnya akhirnya. Anissa menatapnya dengan penuh pengertian. "Saya mengerti, kehilangan seseorang yang dicintai pasti sulit." Pak Surya hanya mengangguk. Ia takut jika ia terus berbicara, suaranya akan bergetar. Malam itu, saat hujan mulai reda, Pak Surya kembali duduk di teras. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Mencoba mengingat dirinya sendiri. Seorang ayah, seorang mertua. Bukan pria yang bisa mencintai menantu sendiri. Namun, saat itu Anissa tiba-tiba muncul, membawa 2 cangkir teh hangat. "Saya buatkan teh untuk Bapak," katanya sambil duduk di kursi di sampingnya. Pak Surya menerima cangkir itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia harus segera menemukan cara untuk menghentikan perasaan ini sebelum semuanya terlambat. Namun, bisakah ia benar-benar melawan hatinya sendiri? Sejak malam hujan itu, Pak Surya mulai benar-benar menjaga jarak dari Anissa. Ia mengurangi waktu berbicara dengannya, menghindari kontak mata, dan lebih sering mengurung diri di kamar atau pergi ke kebun belakang untuk menyibukkan diri. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin sulit rasanya. Anissa tetap menjadi Anissa, lembut, perhatian, dan penuh kasih. Ia selalu bertanya, "Apakah Pak Surya sudah makan? Apakah ada yang perlu dibantu? Apakah ia sehat?" Perhatian itu, yang seharusnya hanya seperti perhatian seorang menantu kepada mertuanya, justru semakin menekan dada Pak Surya. Ia tak ingin menghancurkan kebahagiaan Rian. Ia sadar betapa dalam cinta putranya pada Anissa. Tapi mengapa perasaannya sendiri begitu sulit dikendalikan? Suatu sore, saat Rian masih di kantor, Pak Surya memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional di kota kecil mereka. Ia butuh udara segar, butuh suasana yang bisa mengalihkan pikirannya. Namun, baru saja ia bersiap keluar rumah, suara lembut Anissa menghentikannya. "Bapak mau kemana?" tanyanya sambil membawa nampan berisi teh hangat. Pak Surya menelan ludah. "Ke pasar sebentar," Anissa tersenyum. "Saya ikut ya. Ada beberapa bahan dapur yang perlu saya beli juga." Pak Surya ingin menolak, tapi tatapan penuh harap Anissa membuatnya sulit berkata tidak. Di pasar, mereka berjalan berdampingan, berbicara sesekali tentang harga sayur dan kualitas buah. Anissa tampak begitu ceria, tidak menyadari gejolak yang sedang terjadi dalam hati mertuanya. Saat mereka berhenti di kios daging, seorang pedagang tua menatap mereka dengan senyum ramah. "Istrinya cantik sekali, Pak," katanya kepada Pak Surya. Pak Surya tersentak. Anissa juga tampak terkejut, tapi kemudian tertawa kecil. "Oh, bukan, Pak, saya ini menantunya," kata Anissa sopan. Si pedagang tua terkekeh. "Wah, maaf, tapi kelihatan akrab sekali, seperti pasangan suami istri." Pak Surya hanya bisa tersenyum kaku.
Ia ingin cepat-cepat pergi dari sana. Saat mereka berjalan pulang, Anissa masih tersenyum geli. Orang-orang sering salah sangka ya, Pak. Pak Surya hanya mengangguk tanpa berani menatapnya. Mereka pulang dalam diam. Namun, sejak saat itu, bayangan kata-kata si pedagang tua terus menghantui Pak Surya. Malam itu, Pak Surya duduk sendirian di kamar. Ia menatap wajahnya di cermin, melihat pria tua yang mulai jatuh ke dalam kesalahan besar. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus benar-benar menjaga jarak sebelum perasaannya semakin sulit dikendalikan. Namun, bagaimana caranya jika setiap hari ia terus melihat Anissa?